Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sidang jamaah taklim rahimakumullah, ini sebagai pembuka sebetulnya kita akan membicarakan terkait kurban. Tapi yang pertama yang mesti diingatkan diantaranya, kita mesti tahu bahwa malam ini tanggal 4 Dzulqa'dah. Jadi orang Islam tuh apabila masuk bulan Dzulqa'dah wajib tahu, tidak bisa tidak. Sebagaimana masuk bulan Ramadan kita mesti tahu, jangan sampai lalai dari tahu masuknya Ramadan. Pas ngehnya udah tanggal 9. Tanggal berapa ini? Tanggal 9 Ramadan. Itu berarti kan udah 9 hari dia puasa. Nah, begitu juga dengan Dzulqa'dah ini. Nggak bisa orang Islam nggak tahu kapan tanggal satunya. Karena apa? Karena bulan ini Dzulqa'dah itu di antara bulan-bulan penting. Jadi kalau di ayat dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu dilaksanakan di ashhur. Jadi di bulan-bulan, jadi bukan syahr. Nah, karena dia ashhurum ma'lumat, bulan-bulan, berarti ini bulannya aksar min isnain, lebih dari 2 paling tidak. Jadi bulan-bulan haji itu Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah ini di antara bulan haji, meskipun bulan haji itu puncaknya kan bulan Dzulhijjah. Akan tapi dia kalau mau mulainya Ramadan bisa, mau mulainya Syawal bisa, mau mulainya Dzulqa'dah bisa. Jadi apabila ada orang yang mau haji secara tamattu, dia umroh dulu. Nah, umrohnya itu bisa di bulan-bulan haji, meskipun wukufnya ya mesti di tanggal 9 Dzulhijjah. Yang penting hajinya bukan dengan yang satu niat antara umroh dan haji. Jadi jangan dengan cara kiron. Kalau dia satu niat umroh hajinya bulan Ramadan, disatu niatkan dengan ibadah hajinya, ya berarti dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah pakaian ihramnya nggak boleh dibuka, pakai terus. Kan repot kalau gitu. Jadi mesti ngeh nih bulan Dzulqa'dah nih. Selain daripada dia bulan-bulan haji, Dzulqa'dah nih bulan pertama di antara bulan-bulan haram. Jadi inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi hitungan bulan-bulan dalam setahun di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu 4 bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dan dilarang berbuat zalim. Sekali lagi nih sering diingatkan, sebetulnya berbuat zalim di bulan apa aja nggak boleh. Mau di bulan Rajab, mau di bulan Safar, di bulan apa aja nggak boleh. Akan tapi kalau di bulan haram lebih nggak boleh. Bulan haram itu apa? Bulan-bulan haram itu az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Salas mutawalliyat. Dzulqa'dah. Nah, yang 3 berurutan. Pertama disebut Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram. Yang 1 misah sendiri, Rajab al-Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab al-Mudhar yang letaknya antara Jumadal akhir dan Sya'ban. Jadi karena ada larangan secara khusus jangan berbuat zalim di 4 bulan haram, yang salah satunya Dzulqa'dah,
Maka coba nanti baca tafsir Ibnu Katsir. Jadi perbuatan buruk yang dilakukan di bulan ini dosanya lebih besar. Perbuatan baik ibadah dilakukan di bulan ini pahalanya lebih besar. Jadi begitu masuk tanggal 1 Dzulqa'dah, hari Jumat kemarin, langsung berasa. Jadi rem maksiat langsung pakem. Jadi kalau ada yang tepuk pundak nih temen, sini bang, gue bilangin lo, tetangga kita kan kemarin, jangan stop, bulan Dzulqa'dah ini, jangan segala lu ngajak gua gosip dah, gibah dosanya lebih besar di bulan ini. Begitu. Kalau ada di bulan ini nih orang ngajakin, no, ada panggung dangdut kita nyawer lo, artis sedang, jangan, ini bulan Dzulqa'dah ini, dosanya lebih besar. Begitu. Jadi jangan disamain. Bedain perlakuannya. Jadi sekali lagi, dengan perlakuan yang berbeda itu membuat kita waspada. Karena kalau disamain baik ini 12 bulan, kayak orang jalan di jalan lurus rata panjang. Kalau jalanannya panjang lurus rata, cenderung membuat sopir ngantuk, pules. Oleh karena itu dibedakan perlakuannya. Kalau Ramadan mah puasa, kalau Syawal mah puasanya 6 hari, ada Idul Fitri, ada zakat fitri juga, sunnah nikah, kan? Kemudian kalau bulan haram perlakuannya lain, kalau bulan haji, ada kurban. Jadi diperlakukan dengan cara berbeda agar kita dengan perubahan waktu. Nah kemudian Dzulqa'dah itu kan secara mudah, zu itu kan hanya punya atau memiliki. Jadi kalau ada orang namanya Zulfikar, itu artinya punya pikiran gitulah kira-kira. Kalau ada orang namanya Zulqarnain, mempunyai 2 tanduk kekuasaan. Jadi punya 2 tanduk, kekuasaannya membentang ke timur dan ke barat. Jadi kalau ada bulan namanya Dzulqa'dah, Qa'dah itu kalau secara literal artinya duduk. Jadi Dzulqa'dah itu bulan duduk-duduk, bulan yang punya duduk. Kalau Dzulhijjah kan bulan yang punya haji. Kenapa dia bernama Dzulqa'dah? Karena dari dulunya kalau di bulan Dzulqa'dah orang Arab tuh ada di rumah. Jadi duduk-duduk. Kenapa mereka pada ada di rumah? Ya karena mau Dzulhijjah. Dzulhijjah kan haji. Kalau haji itu turis dari Syam, dari Kufah, dari Yaman. Pokoknya orang-orang Arab dari zaman dahulu sekali itu sudah haji. Tapi di masa sebelum Nabi Muhammad haji dengan cara jahiliyah. Nah oleh karena akan kedatangan tamu, turis dari mana-mana, tuan rumah pada diem. Yang ada gelar tikar, pasang meja, buka lapak gitu, dagang, bazar, nyediain minum, duduk-duduk dia di rumah. Nah makanya nih bulan namanya bulan Dzulqa'dah. Nah kemudian di Indonesia secara tradisi Dzulqa'dah nih oleh orang Jawa dilarang hajatan dulunya. Apalagi kalau di kita ini kadang disebut bulan apit. Sawal apit aji, bulan kejepit. Sebetulnya begini urut-urutannya tuh. Jadi kan sebenarnya ibadah itu mulai agak digiatkan lebih daripada di waktu-waktu yang lain kan sebenarnya dari Rajab. Rajab diantara bulan haram. Kemudian habis Rajab, Sya'ban. Nabi tidak pernah puasa sunnah lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Jadi paling banyak puasa sunnah dilakukan Nabi bulan Sya'ban. Kemudian masuk bulan Ramadan. Kemudian Ramadan itu puasa full, mendapatkan takwa, la'allakum tattaqun. Jadi Syawal ini melakukan ibadah 6 hari puasa dan lain-lain itu meningkatkan kualitas takwa. Nah kemudian Dzulqa'dah mempertahankan takwa. Nah kemudian Dzulhijjah. Jadi kalau di Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 itu kan perintah tentang ibadah puasa. Berikutnya itu berkaitan dengan perolehan harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam dan seterusnya itu.
Kemudian setelah itu nanti perintah haji. Dan di antara ayat-ayat yang memerintahkan ibadah haji itu disuruh bekal. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah untuk ibadah haji, dan sebaik-baik bekal haji. Jadi bekal haji yang paling baik, paling utama itu bukan duit, bukan ilmu, bukan kesehatan. Duit memang bekal, ilmu memang bekal, kesehatan memang bekal. Akan tetapi di antara bekal-bekal yang paling utama, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal paling utama untuk berangkat haji adalah takwa. Yang takwa ini dapatnya dari mana? Ya kalau diurut dapatnya dari Ramadan. Ramadan puasa, la'allakum tattaqun. Di Ramadan mendapatkan takwa, di Syawal meningkatkan takwa, di Dzulqa'dah mempertahankan takwa, di Dzulhijjah membawa takwa untuk menjadi bekalan utama ibadah haji. Begitu Pak, kira-kira kalau diurut-urut begitu. Nah kemudian setelah puasa mendapatkan takwa. Setelah takwa itu kan ada perintah ittaqullaha haqqa tuqatih, fattaqullaha. Ada ittaqullaha haqqa tuqatih, ada fattaqullaha mastata'tum. Jadi ketika turun ayat yang memerintahkan bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa, itu para sahabat melakukan ibadah yang berlebihan, kelewat. Jadi cerita kaki pada bengkak, jidat pada tekupas, itu cerita ketika turun ayat yang memerintahkan bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Jadi karena ada perintah itu, sahabat ingin melaksanakan perintah ini, sehingga sholat kebanyakan, kelamaan, yang dengan itu kemudian jidatnya pada kupas. Jadi kalau di masa Nabi ada cerita jidat terkupas berkaitan dengan surat ini. Akan tetapi kemudian dilarang yang begitu, nggak boleh. Dilarangnya dengan turun fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuan. Nah begitu turun surat ini, ayat ini, kemudian perbuatan yang berlebihan itu dihentikan. Jadi jidatnya nggak kupas lagi gara-gara turun surat ini. Jadi cerita jidat terkupas itu tidak berkaitan dengan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Begitu ya. Kalau tidak percaya buktikan sendiri nanti di tafsirnya begitu. Jadi ada perintah untuk bertakwa sekemampuan. Lalu kemudian oleh kita perintah bertakwa sesuai kemampuan itu kita pahami begini kan. Kalau takwa sesuai kemampuan itu berarti kalau Abu Rijal Bakri sedekah 100 juta, maka saya 100.000, begitu kan? Kan sesuai kemampuan. Abu Rijal Bakri konglomerat, dia sedekahnya 100 juta, kan saya bukan siapa-siapa, jadi saya 100.000. Kalau presiden sedekahnya 1 miliar, ketua RT 1 juta, itu kan berarti mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Yang begitu nggak salah, karena memang disuruhnya berdasarkan kemampuan. Akan tapi juga sebetulnya bertakwa sesuai batas kemampuan itu juga begini sebenarnya. Misal nih, misal ada anak muda, punya istri, punya anak, oleh mertuanya, ini anak muda lanang nih, keluarga baru, oleh mertuanya disuruh begini, lu kalau mau beli motor untuk keperluan lu, kata mertua nih, beli yang sesuai kemampuan lu. Lalu ini si mantu beli yang 10 juta mampu, yang 15 juta mampu, yang 20 juta mampu, yang 25 juta mampu, yang 30 juta belum oleng ekonomi masih mampu. Kira-kira ini mantu disuruh sama mertuanya, lu kalau beli motor buat keperluan lu, yang sesuai kemampuan lu, yang 10 juta mampu, yang 20 juta mampu, yang 30 juta mampu.
Kira-kira dia bakal beli yang berapa kira-kira? Kemungkinan besar dia bakal beli yang 30. Iya kan? Nah sekarang begini, ini mau kurban nih, beli hewan kurban yang 5 juta mampu, yang 10 juta mampu, yang 15 juta mampu, yang 20 juta mampu, yang 25 juta mampu. Kira-kira yang dibeli yang berapa duit itu hewan kurban kira-kira? Lah kan disuruhnya takwa sesuai kemampuan. 5 juta mampu, 10 mampu, 15 mampu, 20 mampu, 25 mampu. Kira-kira yang berapa? Yang 3,5 juta. Ya itu berarti keliru kalau begitu. Meskipun kurban itu Pak, kalau di hadisnya boleh pakai kambing kecil ya. La tadzbahu illa musinnah. Jadi janganlah berkurban kecuali dengan yang cukup umur. Musinnah itu kan sinun, kalau kata kita sinun itu gigi. Musinnah itu yang udah berganti gigi. Kalau bahasa orang sininya kupak. Udah kupak. Giginya udah berganti dari gigi susu menjadi gigi yang bisa menggigit, mengunyah rumput. Illa ayaksura alaikum, kecuali ada kesulitan. Fatazbahu jaja'atan minad da'ni, maka enggak apa-apa kurbannya pakai domba yang belum berumur setahun. Jadi kadang orang begini, punya duitnya dikit doang, cuman 2 juta. Ya gua kalau korban kecil begini mah malu gua, ontong beda. Salah. Jadi mendingan korban sekalipun kecil daripada kagak sama sekali. Yang ora boleh mah mampunya gede beli yang kecil. Itu pun nggak bolehnya bukan nggak boleh dalam pengertian haram ya, soal kepatutan ya. Jadi tapi kalau emang mampunya kecil mah tetap lebih baik berkurban sekalipun kecil dibandingkan tidak, begitu. Meskipun ketika dikumpulkan oleh DKM nanti itu kambing kita ada di pojokan, minggir bae dia minder karena paling kecil menyender ya, tapi tetap itu lebih baik daripada tidak. Jadi disuruh kurban. Nah oleh karena itu di bulan Dzulqa'dah dilaranglah kita hajatan. Sebetulnya bukan dilarang kalau dalam perspektif kearifan lokal tuh. Jadi kan habis awal nih, habis awal kan orang habis banyak pengeluaran, habis-habisan itu mau beli pakaian baru, ikut tandingan kebo, pulang kampung, nyiapin angpau, bawain rantang gitu kan. Pokoknya banyak dah pengeluaran di bulan Syawal, apalagi segala nikahin. Oleh karena itu di bulan Dzulqa'dah mah jangan tahan, disuruh menahan diri, kumpulin dah tuh. Supaya apa disuruh menahan di bulan Dzulqa'dah? Ya supaya begitu masuk Dzulhijjah bisa beli kambing. Jadi sebenarnya Dzulqa'dah ini bukannya sial nggak boleh hajatan sebenarnya mah. Disuruh menahan diri lah kira-kira begitu, supaya bisa beli kambing, bisa berkurban. Kalau kita kan memang memahami bulan Syawal dan ibadah Idul Fitri itu digabung dengan silaturahmi, apa yang kita sebut dengan halal bihalal. Yang halal bihalal itu isinya bebawaan gitu, angpau, bawa rantang, bawa dodol, bawa daging semur. Isinya maaf-maafan. Kenapa begitu? Karena kan ayatnya bilang begini, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegeralah mendapatkan pengampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang surga itu uiddat lil muttaqin, yang surga itu disiapkan buat orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang bagaimana? Ayat selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa, kan tadi puasa nih, puasa kan jadi orang bertakwa. Lalu di ayat ini dikatakan ciri-ciri orang bertakwa itu bersedekah dalam keadaan gampang maupun dalam keadaan susah.
Ya bentuk sedekahnya apa? Ya itu tadi, bawain rantang, isi semur sedekah, ngasih ponakan angpau sedekah, pulang kampung sedekah. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Makanya maaf-maafan. Begitu, karena sifat orang bertakwa itu bersedekah dan memaafkan. Dan tidak ada di Quran perintah minta maaf, tidak ada. Adanya perintah memaafkan. Jadi seakan-akan minta maaf mah ontong pakai disuruh. Ngerti bedewek. Jadi nggak pakai, meskipun kalau di hadis ada. Itu pun bukan perintah minta maaf. Bunyinya begini nih. Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun wa in kana lahu amalun salihun ukhidha biqadri mazlamatihi. Jadi siapa orang yang punya kezaliman, punya kesalahan kepada saudaranya berupa kemuliaan atau berupa yang lain, falyatahallalhu minhul yaum, maka mintalah untuk dihalalkan sekarang. Jadi disuruhnya sekarang. Itu bahasanya falyatahallalhu, halalkan. Oleh karena itu acaranya disebut halal bihalal. Jadi kalau ada salah, cara halalnya gimana? Minta maaf. Tapi kalau punya utang, minta maaf, nggak lunas. Jadi kalau utang mah supaya halal, bayar. Atau minta supaya diikhlas. Kalau belum bisa diikhlas, minta waktu. Kalau kezalimannya berupa pencurian, nggak bisa lunas gara-gara minta maaf. Malam takbiran, ayam orang dicolong, dibawa ke pasar dijual. Begitu lebaran, gue minta maaf ya sama lu. Ya udah, gue maafin. Dia nggak tahu ayamnya dicolong. Ya itu mah nggak lunas. Kecuali dia cerita, gue minta maaf ya, malam takbiran ayam lu gue colong. Terus bagaimana? Ya kudu lu ganti, itu mah ganti berarti. Kalau kezalimannya berupa kemuliaan karena gosipin, ngomongin keburukannya, gibah, minta maaf. Kalau ada pencemaran nama baik bisa ganti rugi. Kalau berupa pelukaan bisa kisos atau minta diat, bayar ganti rugi. Falyatahallalhu minhul yaum, minta dihalalkan sekarang. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nyampe di masa duit orang kepake di akhirat nanti. Kalau di akhirat itu in kana lahu amalun saleh, kalau dia punya pahala amal soleh, ukhidha biqadri mazlamatihi, bakal diambil pahalanya itu seukuran dengan kezaliman yang dia lakukan di muka bumi ini. Begitu Pak, makanya halal bihalal. Nah, kembali ke perkait takwa sesuai batas kemampuan. Itu kan sebetulnya Ramadan kemarin membuktikan batas kemampuan kita. Nih, ternyata di bulan Ramadan kita nih pada mampu puasa 30 hari berturut-turut. Betul? Mampu kan? Berarti kalau 30 hari mampu, kalau 6 hari berarti mampu apa enggak kira-kira? Mampu. Di bulan Syawal 6 hari berarti mampu. Jadi kalau umpama ada orang nggak puasa 6 hari di bulan Syawal, kira-kira alasannya apa? Kan disuruhnya takwa sesuai kemampuan. Mampu nggak 6 hari? Ya orang sebulan mampu. Kalau puasa Senin Kemis kira-kira mampu apa enggak? Mampu. Nah terus kalau kagak kira-kira apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Yaitu puasa sebulan mampu. Berikutnya nih, ternyata selama Ramadan ini orang-orang nih mampu sholat 11 rakaat malam-malam. Betul? Betul ya? Mampu ya sholat 11 rakaat ya? Berarti kira-kira ntar malam mampu nggak kira-kira?
Jadi sebetulnya mampu nggak ntar malam nih? Sebetulnya mampu. Nah kalau ternyata nggak dikerjain, kira-kira apa sebabnya kira-kira? Ternyata di bulan Ramadan kita mampu bangun 1 jam sebelum subuh. Betul? Ya kan? Selama Ramadan nih kita mampu bangun 1 jam sebelum subuh di bulan Ramadan. Nah kalau di bulan yang lain kira-kira mampu apa enggak kira-kira? Ya kalau di bulan Ramadan mampu, kira-kira di bulan lain mampu juga kan? Kalau ada bola mampu. Nah kira-kira kalau 11 rakaat ini digabung dengan bangun 1 jam sebelum subuh, digabung kira-kira mampu gak kira berarti? Berarti mampu. Lah terus kenapa nggak dikerjain? Kan disuruhnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Jadi kalau ada yang sholat malamnya nggak bisa nonton bola bisa, nah ini repot nih. Nah kadang-kadang begini, kan kalau di hadis itu sholatul lail masna masna, wa idza khasiya ahadukumus subha shalla rak'ah tutiru lahu ma qad shalla. Sholat malam itu 2 rakaat. Kalau kamu takut keburu datang waktu subuh, segera laksanakan 1 rakaat untuk mengganjilkan yang sudah kamu lakukan, kan gitu. Nah kadang-kadang kita nih 2 rakaat kita kerjain, 2 kita kerjain, subuh masih jauh, tapi udah 1 baik. Kan disuruhnya sholat malam itu 2 rakaat. Kalau takut keburu subuh 1. Lah ini mah subuh masih jauh, udah 1 baik dikerjain. Bagaimana itu? Atau kadang 1-nya bukan lantaran udah mau subuh, ini 1 justru lantaran bola udah mau mulai. Ya, tapi udah bagus, sudah sholat malam. Tapi kan buat yang sudah sholat malam ditingkatkan gitu bareng-bareng kita. Dan kemudian ternyata selama Ramadan kita bisa baca Quran sampai khatam itu sebulan. Sejuz sehari mampu. Ya itu berarti di bulan lain mampu nggak kira-kira baca Quran sehari sejuz? Iya sebetulnya mampu berarti. Di bulan Ramadan ternyata tidak merokok dari subuh sampai maghrib mampu. Mampu apa enggak? Mampu. Jadi kalau di bulan lain kira-kira mampu apa enggak? Ya itu berarti sebetulnya di bulan lain juga mampu dengan pengeluaran yang lebih hemat, nggak ngerokok begitu sebetulnya. Bagaimana kira-kira? Jadi Ramadan itu membuktikan batas kemampuan kita sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau kemarin-kemarin kita menganggap bertakwalah kamu sesuai batas kemampuanmu, itu lebih kita anggap sebagai rukhsah gitu ya. Ya udah segini aja gitu. Kalau dia besar kita kecil aja. Ya sebetulnya dengan Ramadan kemarin ternyata kita nggak sholat malam itu, nggak sholat itu lantarannya bukan yang lain kecuali males. Yang sebetulnya kita mampu. Kita nggak puasa sunnah sebetulnya bukan karena alasan yang lain, karena alasan ya Tuhan juga maklum. Mudah-mudahan sih beneran maklum ya. Tapi kan seharusnya kita nih, karena di dunia ini kan bentar, ini juga saya mesti sampaikan nih, bahwa kita nih di dunia ini bentar sekali. Bahkan Ramadan kemarin tiba-tiba berlalu saja, tiba-tiba sudah Idul Fitri saja. Begitu Idul Fitri ternyata sekarang sudah sebulan lewat.
sebentar lagi Idul Adha. Kan cepat sekali waktu berlalu. Dan sebetulnya hidup kita di dunia ini, kata ayat kan begini, inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu setara dengan 1000 tahun dengan cara perhitungan kalian. Jadi sehari di sisi Tuhan sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 1000 tahun di dunia itu sama dengan sehari di akhirat. 1000 tahun di dunia sama dengan 24 jam di akhirat. Nah, kalau 1 tahun di dunia itu berarti 24 jam dibagi 1000. Jadi 1 tahun di dunia itu setara 0,024 jam di akhirat. Kalau kita hidup 63 tahun, itu berarti 63 dikali 0,024 sama dengan 1,5 jam. Jadi ini kita hidup di dunia cuman 1,5 jam. Rest area ini, bumi ini rest area. Kita ini bukan penduduk sini. Kita ini bukan penghuni bumi asalnya. Jadi kalau kemarin nih ada yang pulang kampung ke Jawa Timur, ada yang pulang kampung ke Jawa Tengah, ada yang pulang kampung ke Kalimantan, ada yang pulang ke Sumatera. Akan tetapi kan ada di antara kita dari Syawal sampai sekarang pulang kampung yang pulang kampungnya diumumin di masjid dengan kalimat pembuka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada berapa kali Pak pengumuman tuh dari Lebaran sampai sekarang? Jadi dia pulang kampungnya bukan ke Sumatera, bukan ke Kalimantan, bukan ke Jawa. Dia pulang kampungnya ke negeri akhirat. Kalau pulang kampung nih ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, berasa nyaman kalau bekalnya banyak. Bener? Pulang kampung mobil baru, bagus. Duit banyak, yang dibawa ada, yang disimpan di rekening banyak. Daging, angpau disiapin. Kalau pulang kampung ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur terasa nyaman lantaran bekalnya banyak. Itu pulang kampung ke negeri akhirat juga nyaman kalau bekalnya banyak. Jadi cuma 1,5 jam di sini. Kita bukan penduduk sini. Kan sebelumnya kita ada di alam roh. Masuk ke alam janin 9 bulan, lahir, hidup 63 tahun, itu setara 1,5 jam. Itu 1,5 jam kalau bocah bebayi. Kalau model-model begini nih tinggal 5 menit. Setelah di dunia di rest area 1,5 jam ini, alam barzakh, yaumul ba'as dibangkit, yaumul mahsyar dikumpulkan, yaumul hisab dihitung, yaumul mizan ditimbang, yaumul jaza surga neraka. Itu dia perjalanan kita. Jadi kita ini bukan penduduk sini, bukan penghuni bumi kita ini. Emak bapak kita tuh Adam Hawa di sorga pada mulanya. Jadi ini lagi transit doang kita. Makanya kita nih untuk hidup di muka bumi ini, manusia adaptasinya lama dibanding makhluk yang lain. Ayam nih kalau netes dia, netes pagi, siangan dikit udah bisa jalan, bisa lari. Makan kagak pakai disuapin. Anak ayam tuh. Anak bebek begitu netes 3 jam netes, suruh taruh di atas air, renang dia. Anak kambing pagi lahir, siang diri, sore lari, besok loncat. Anak kambing tuh. Coba kalau anak orang. Lahir sekarang, kapan dia bisa jalan? Setahun. Paling tidak itu. Sekarang lahir, kapan dia bisa makan, bisa minum dewek? Mungkin 2-3 tahun. Ya kalah sama anak ayam.
Anak ayam lahir pagi netes, dia sore makan dewek, nggak ada yang nyuapin tuh anak ayam. Ya karena emang kita bukan penduduk sini, cuman rest area doang di sini. Jadi para penumpang silahkan, ini kita berada di rest area, ada waktu 1,5 jam, sejam setengah. Boleh ngapain aja, tapi ada CCTV ya. Begitu kan. Itu kalau kita masuk tuh minimarket depan, itu kan barang-barang semua diampar itu. Ada kopi saset, ada odol, ada sabun, ada rokok, ada obat. Itu pengawasnya makan lagi ngitung duit di tempat kasir. Kagak ada yang jagain. Emang tak ngapa itu kagak ada yang kita ambil? Ngapa nggak ada yang diambil itu? Apa rokok, apa susu? Di antaranya kan lantaran CCTV di antaranya. Nah ini rest area sejam setengah. Yang bapak itu tinggal 5 menit. Ya, saya juga nggak tahu berapa menit lagi. Itu diawasin CCTV paling canggih yang pernah ada. Dekodernya nggak pernah rusak. Rokim Atid ngawasin kita gitu kan. Jadi bulan Zulqa'dah ini disuruh menahan diri supaya bisa membeli hewan kurban gitu. Dan perintah berkurban itu adanya kan di surah Al-Kautsar. Inna a'taina kal kausar. Kausar itu Pak bentuk mubalaghah dari kasir. Jadi kalau kasir artinya banyak. Kalau kita bilang syukron, kasir, kan artinya terima kasih banyak. Nah kalau kausar itu artinya banyak secara ekstrim. Jadi kalau kausar artinya banyak banget. Jadi Kausar itu begini Pak, surah Al-Kautsar itu secara literal artinya sangat-sangat banyak. Akan tetapi dia adalah surat yang sangat-sangat sedikit. Tidak ada lagi surat yang lebih pendek, lebih sedikit dari Al-Kautsar. Al-Kautsar itu paling dikit, tapi namanya siapa? Namanya si banyak banget. Si Kausar, Al-Kautsar. Jadi kalau lagi sholat johor nih, baca surah Al-Kautsar, itu jangan ampe karena kita menganggap dia dikit. Kalau sampai kita baca surah ini di sholat johor kita, itu karena kita mengerti dia adalah sesuatu yang sangat banyak, kemelimpahan artinya. Jadi kenapa baca surat Al-Kautsar? Karena dia pemberian yang sangat. Jadi kadang begini Pak, sedikit lagi nih ya. Jadi yang sedikit memang kadang menghadirkan kesyukuran jauh lebih besar daripada yang banyak. Kadang begitu. Pendengaran kita kan lebih sedikit daripada pendengaran anjing, daripada pendengaran kampret. Akan tapi yang sedikit itu justru membuat kita lebih banyak bersyukur. Jadi kalau di pojok sono ada yang ngomongin kita kagak denger. Kalau kita tidur, itu kecoa pada ngobrol, kita nggak denger. Kalau umpama pendengaran kita sepeka pendengaran kampret, susah tidur ntar. Ada daun jatuh denger, ada semut belangkah denger. Begitu juga surah Al-Kautsar ini, surat yang paling dikit tapi bernama si paling banyak. Ini karena apa? Karena kadang yang dikit lagi ditungguin orang nih di pertigaan. Janjian jam 8, bawa duit dia setas, pokoknya nih mau dibayar malam ini. Tanggung, gua sholat isya dulu dah. Begitu sholat isya, padahal ada orang mau bayar kebun kita nih, udah bawa duit di tas. Begitu sholat, Haji Agus Salim, amin waladhdallin amin, alif lam mim. Bagaimana kira-kira? Kalau amin waladhdallin amin, inna a'taina kal kausar. Kira-kira lebih besar mana kesyukurannya? Lebih besar kesyukuran dengar alif lam mim apa lebih besar kesyukuran mendengar inna a'taina kal kausar? Jadi kalau dia baca alif lam mim kita bersyukur, kalau dia baca surat Al-Kautsar kita jauh lebih bersyukur, kan begitu. Ini kadang-kadang yang sedikit itu justru menghadirkan kesyukuran yang lebih besar daripada yang besar justru. Penglihatan kita nih begini,
nggak bisa tembus tembok. Kalau tembus tembok malah bahaya buat kita. Kalau apa baik kita bisa lihat, bisa ngelihat jin masuk makhluk-makhluk astral, justru nggak enak. Dunia jadi sempit. Sono ada sempit. Jadi justru penglihatan kita yang sedikit, tanda kutip, dibandingkan penglihatan makhluk-makhluk lain, justru yang sedikit itulah yang membuat kesyukuran jadi lebih besar. Begitu Pak. Mungkin ini sebagai pembuka aja Pak Ustaz Haji Agus Salim. Nanti kita bahas lebih rinci soalan fikih berkurban pada kitab Matan Nabi Suja. Saya kembalikan ke pengatur acara. Fastabiqul khairat wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.